Setelah mereka kembali dari Chuck Tower dan kembali ke markas Guild, Jet melaporkan apa yang terjadi kepada Glenn. Dan Glenn merasa sangat syok mengetahui party Rufus musnah dan merasa tak nyaman setiap mendapatkan laporan semacam ini, dan membuat Jet tak menyangka menghilangnya bos lantai serta monster yang bisa menggunakan Divine Skill benar-benar merepotkan. Jet juga berkata kalau monster yang tinggal di sana itu sudah beda level. Untungnya mereka ditemani Alina dan perjalanan menjadi sangat mudah, dan tentu ini bukanlah dungeon yang baru terlahir dan harus dipikirkan kembali soal membuka dungeon ini menjadi dungeon umum, dan Glenn paham soal itu. Glenn memutuskan untuk menghentikan sementara penyerangan ke dungeon Chuck Tower dan mendahulukan soal investigasinya. Glenn merasa tak nyaman dengan Alina, tapi tiba-tiba Rufus datang masuk ke kantor secara paksa. Wajahnya penuh amarah dan Jet menyuruhnya untuk istirahat. Tapi Rufus menjadi kesal karena penyerangan dihentikan sementara. Apanya yang Guild terkuat? Kalau hal semacam ini saja ditakutkan. Glenn berkata kalau Rufus harusnya mengerti kenapa keputusan ini diambil. Tapi Rufus menjadi kesal dan mengancam membongkar soal identitas Alina ke semua orang. Itu membuat Jet menjadi sangat kesal dan marah. Apa tujuan Rufus? Rufus pun berkata untuk mengeluarkan Alina dan memasukkan dirinya ke dalam party Silver Sword, dan mereka akan berangkat ke Chuck Tower sekali lagi. Jet tak mengerti apa maksud Rufus itu. Rufus menjadi kesal karena selama ini kedua orang ini sudah mengetahui identitas di balik sang penjegal dan sengaja menyembunyikannya. Itu pasti karena sang penjegal adalah monster yang mengambil bentuk manusia, dan jika monster itu diketahui oleh semua orang, maka itu akan menjadi masalah besar. Tentu mendengar itu membuat Jet jadi naik pitam dan akan memukul Rufus dan berkata kalau Rufus pasti sudah gila, padahal ia sudah melihat teman-temannya dibunuh oleh bos itu di depan matanya. Tapi Rufus tampak tak peduli dan merasa kalau teman-temannya tak seberuntung dirinya saja. Mendengar itu membuat Jet ingin memukulnya, dan Rufus bertanya apakah Jet benar-benar ingin memukulnya. Bagaimana jika tanpa sadar Rufus membeberkan identitas sang penjegal itu dan membuat Jet menahan dirinya. Juga Rufus sangat tak menyukai keberadaan sang penjegal itu. Tak mungkin dirinya lebih baik dibanding Rufus sebagai pengganti Vanguard untuk party Silver Sword. Itu harusnya posisi yang dimiliki Rufus, dan tak rela jika monster itu yang mengambilnya. Jet bertanya apa tujuan Rufus. Jika Rufus seorang petualang, harusnya Rufus mengerti bertarung melawan skill yang lebih tinggi hanya akan membawa mereka ke kematian. Tapi Rufus berkata siapa yang bilang harus melawan monster itu. Rufus sangat yakin kalau di dalam hidden dungeon itu tersimpan sebuah special relic yang tertidur di sana. Dan apakah Jet tahu soal relik itu? Relik itu akan memberikan siapapun sebuah skill divine, dan Jet tak percaya dengan apa yang ia dengar barusan. Itu memang benar. Kalau bicara soal hidden dungeon, akan selalu ada special relik, tapi tak pernah terdengar soal seseorang akan mendapatkan divine skill dari relik itu. Dan Jet merasa ada sesuatu yang aneh. Rufus tertawa dan tak menyangka kalau sebentar lagi ia akan menjadi petualang yang sukses, dan semua orang akan memuja dirinya dan berharap bisa bergabung ke dalam party Silver Sword. Jet meminta Rufus untuk tenang karena skill semacam itu adalah bawaan dari lahir dan tak bisa didapatkan dengan mudah seperti itu. Mereka tak bisa membahayakan nyawa mereka hanya dengan secuil informasi. Tapi Rufus menjadi kesal dan bertanya apa yang harus ia lakukan. Kenapa kita yang manusia biasa selalu kalah melawan monster? Yang kita perlukan hanyalah bertaruh semacam ini. Jet mengerti kalau Rufus adalah petualang yang sangat hebat, tapi sayangnya ia selalu membuang-buang waktunya hanya karena rasa iri terhadap member party Silver Sword. Tak peduli seberapa kuat Rufus, selama ia bersikap seperti ini, maka ia tak akan pernah terpilih untuk bergabung ke dalam party Silver Sword. Jet pun bertanya dari mana Rufus dapat informasi soal ini. Tapi Rufus marah dan berkata kalau mereka hanya cukup membawanya ke lantai terdalam saja. Jet pasti ikut juga kan, karena ini bukanlah permintaan, melainkan ancaman. Mau itu Glenn sekalipun tak berhak menolaknya. Kembali ke Alina yang sangat merasa bosan. Setelah kembali dari dungeon, ia banyak menerima informasi yang berkaitan dungeon itu, dan semua orang menjadi sangat sibuk. Tapi Alina tak perlu memikirkannya, dan tiba-tiba Jet datang menemui Alina. Jet bertanya apakah Alina sudah beristirahat yang cukup dan menyampaikan soal pelarangan Chuck Tower dan hanya party Silver Sword yang bisa memasukinya. Tapi Alina tak peduli sedikit pun. Alina hanya ingin semua ini cepat terselesaikan dan tak membuang-buang waktunya lagi. Masalahnya adalah Jet menyampaikan soal Rufus yang masuk menggantikan Alina dan membuat Alina kebingungan. Alina pun bertanya apa yang harus dia lakukan, dan Jet terpaksa mengeluarkan Alina dari party.
Alina bisa lanjut bekerja sebagai resepsionis seperti sebelumnya. Alina pun mengerti dan Alina memastikan ke Jet kalau dirinya tak lagi dipaksa untuk danjen lainnya setelah ini kan. Dan Jet mengatakan tidak. Alina juga menagih janjinya soal memperbanyak resepsionis. Dan Jet menyampaikan soal Glenn yang akan menepati janjinya. Tapi Alina merasa kalau ini bukanlah seperti Jet yang biasanya. Jet yang biasanya pasti akan berusaha untuk membawa Alina ke dalam dungeon dan pasti terjadi sesuatu. Tapi Alina tak peduli dan berkata kalau hari ini hari terakhir ia menginap di sini dan akan segera pergi. Jet hanya bisa tersenyum melihat Alina yang seperti biasanya. Tapi Alina merasa aneh karena Jet bukan tipe orang yang sedewasa ini. Dia pasti akan memaksa Alina untuk tetap tinggal di sini. Apapun yang terjadi layaknya anak kecil yang tantrum. Jet pun pergi dari kamar Alina, tapi Alina menjadi khawatir dan bertanya apakah semuanya akan baik-baik saja. Mendengar itu membuat Jet kaget dan melihat Alina. Alina juga tak menyangka dirinya bertanya semacam itu karena Alina merasa sedari awal ia tak peduli dengan orang ini. Bukankah monster itu bisa menggunakan divine skill? Apakah Jet yang hanya bisa menggunakan super skill itu bisa menghadapinya? Jet berkata meskipun ia tak mampu, tapi sebagai party terkuat ia tetap harus menghadapinya. Jet merasa percaya diri karena sudah terbiasa menghadapi serangan Alina dan masih tetap berdiri bukan? Selama seorang tanker tak terjatuh, maka party akan baik-baik saja. Meskipun waktunya tak tepat, tapi Jet akan mengajak Alina ke dungeon lainnya lain kali. Jet juga berkata kalau Alina bisa menggunakan kamar ini selama yang Alina mau sampai rumahnya diperbaiki. Dan ketika Jet pergi meninggalkan ruangan, Alina tanpa sadar melihat sosok yang tak bisa ia lupakan. Dan itu membuat Alina merasa sangat membenci situasi saat ini. Dan cerita pun berlanjut.